Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wa kadza alhamdulillah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan yang begitu banyak. Salah satunya adalah nikmat kesehatan, yaitu jasmani dan rohani, sehingga kita masih tetap bisa menghirup udara segar dan melihat indahnya alam semesta ini. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita, baginda kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada kita selaku umatnya yang mengikuti ajarannya hingga hari kiamat nanti, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja, nama saya Nur Rahim Suryo dari Prodi IPKOM Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, akan membawakan sedikit materi yang berjudul tentang membentuk karakter dai yang diterima masyarakat. Dai dapat diibaratkan sebagai seorang pemandu terhadap orang-orang yang ingin mendapat keselamatan hidup, dunia, dan akhirat. Dalam hal ini, dai adalah seorang petunjuk jalan yang harus mengerti dan memahami terlebih dahulu mana jalan yang boleh dilalui dan yang tidak boleh dilalui oleh seorang muslim, sebelum ia memberi petunjuk jalan kepada orang lain. Ini menyebabkan kedudukan seorang dai di tengah masyarakat menempati posisi penting, karena ia adalah seorang pemuka yang selalu diteladani oleh masyarakat sekitar. Segala perbuatan dan tingkah laku dari seorang dai akan dijadikan tolak ukur masyarakatnya. Dai akan berperan sebagai seorang pemimpin di tengah masyarakat, walau tidak pernah dinobatkan secara resmi sebagai pemimpin. Kemunculan dai sebagai pemimpin adalah kemunculan atas pengakuan masyarakat yang tumbuh secara bertahap. Oleh karena itu, seorang dai harus selalu sadar bahwa segala tingkah lakunya selalu dijadikan tolak ukur oleh masyarakat, sehingga ia harus memiliki kepribadian yang baik. Pada masa sekarang, ramai masyarakat muslim yang seharusnya merupakan dai tidak memiliki sifat-sifat dan kriteria sebagai seorang dai seperti yang dikehendaki oleh agama Islam. Hal ini menyebabkan dakwah yang disampaikan dai itu tidak memberikan dampak pada masyarakat yang didakwahkan, dan agama Islam tidak tersebar dengan baik. Terdapat permasalahan yang terlihat mengenai sifat dan kriteria seorang dai, yaitu dai tidak menguasai sepenuhnya pemahaman tentang materi yang ingin didakwahkan kepada masyarakat, sehingga apa yang disampaikan kepada masyarakat bukan dari materi yang selayaknya diperlukan masyarakat. Hal ini juga menyebabkan persoalan dakwah yang ditanyakan masyarakat tidak dapat dijawab dengan sempurna oleh dai. Dai juga beranggapan bahwa metode dakwah yang digunakan berkesan dan mampu mengubah pemikiran masyarakat, sedangkan pemahaman yang mereka miliki belum cukup dari aspek sifat dan kriteria dai seperti yang dikehendaki Islam. Jika kita merujuk kepada persoalan sifat dan kriteria seorang dai, ramai dai tidak melaksanakan seperti apa yang disampaikan pada masyarakat, sehingga masyarakat merasakan apa yang disampaikan dai tidak bertepatan dengan apa yang didakwakan oleh dai seharusnya. Seharusnya dai harus melaksanakan dahulu apa yang dipelajari sebelum turun ke lapangan untuk berdakwah kepada masyarakat. Hal ini bagi memastikan dakwah yang disampaikan dai mampu memberikan dampak yang baik kepada masyarakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan amat membenci orang beriman berkata apa yang tidak dilakukannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Surat As-Saff 2-3. Kemudian akhlak menempati posisi penting dalam kehidupan baik individu, masyarakat maupun bangsa, terlebih lagi seorang dai yang selalu berinteraksi dengan khalayak dalam mengembang dan menyampaikan amanah yang suci dari Allah Subhanahu wa taala. Akhlak merupakan salah satu faktor utama dalam menjamin kesuksesan seorang dai pada masa kini. Dilihat, permasalahan utama yang dimiliki seorang dai adalah akhlak yang buruk. Salah satu faktor yang merusak akhlak para dai adalah seperti suka mengunjing,
mengadu domba, suzon, fitnah, dengki, banyak bicara, dan sebarnya itu semua tanpa kendali dengan alasan memperbaiki keadaan melalui amar ma'ruf nahi munkar. Maka jelaslah bahwa akhlak buruk yang diamalkan oleh dai akan memberi kesan buruk terhadap penerimaan masyarakat kepada dakwah yang disampaikan dai. Penelitian pernah melihat satu ceramah perdebatan di antara dua dai yang diberi gelar ustadz di dalam ceramah itu. Salah satu dai yang menjatuhkan dai yang satu lagi secara langsung dan menyebabkan pengikutnya turut mengikuti berpendapat bahwa dai yang satu lagi tidak mempunyai ilmu dan tidak layak dihormati. Pada pandangan penelitian, dai yang dijatuhkan itu lebih tinggi nilai ilmu berbanding dai yang menjatuhkannya. Nas-nas dan dalil-dalil yang digunakan oleh dai itu setelah diselidiki ulama di negeri itu banyak yang menyimpang dari asalnya. Hal yang seperti ini akan menyebabkan dai dipandang rendah oleh masyarakat, dan sudah pasti masyarakat tidak menerima dakwah yang disampaikan dai. Seorang dai seharusnya mempelajari dan memiliki sifat yang benar seperti yang diajarkan Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, dan yang terkandung dalam Al-Quran Karim. Oleh sebab itu, setiap dai harus mengetahui apa sahaja sifat yang harus dimiliki dalam menjadi dai yang berkualitas dan dapat memastikan dakwah serta ajaran Islam dapat tersebar dengan meluas di muka bumi ini dengan baik. Demikian juga seorang dai yang baik dan benar harus memiliki sifat-sifat dan kriteria berlandaskan kehendak Islam sehingga pendengar atau mad'u mau menjalankan apa yang dikatakan oleh seorang dai dan mau mendengarkan setiap perkataan yang dikeluarkan oleh seorang dai. Justru itu, sebaiknya seorang dai menerapkan sifat-sifat dan kriteria berlandaskan ajaran Islam yang mengikuti kehendak Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah SAW pada aktivitas hidupnya sehari-hari agar tercapai tujuannya dakwah. Dai itu harus mengikuti kehidupan dan akhlak Nabi Muhammad SAW dan menyampaikan dakwah pada masyarakat. Pada masa kini, peneliti melihat permasalahan di atas terjadi karena dai tidak mengetahui dan tidak memiliki sifat dan kriteria dai sebagaimana yang dikehendaki Islam. Sifat-sifat dan kriteria sebagai seorang dai seperti tidak terkembang dalam masyarakat pada hari ini, sehingga banyak berlaku permasalahan sepatutnya tidak terjadi dalam penyebaran dakwah Islam pada hari ini. Dan apa saja kriteria-kriteria seorang dai? Terdapat beberapa poin, yaitu sifat-sifat dai terutama. Pertama, beriman dan bertawakal kepada Allah. Kedua, ahli taubat. Ketiga, ahli ibadah. Keempat, amanah dan sidiki. Kelima, pandai bersyukur. Keenam, tulus ikhlas dan tidak mementingkan pribadi. Ketujuh, ramah dan penuh pengertian. Kedelapan, tawadu, rendah hati. Kesembilan, sederhana dan jujur. Kesepuluh, tidak memiliki sifat egois. Ke-11, sabar dan tawakal. Ke-12, memiliki jiwa toleran. Ke-13, sifat terbuka. 14, tidak memiliki penyakit hati. 15, istiqomah. Ke-16, sifat antusias. Dan kemudian sikap seorang dai. Sikap dan tingkah laku dai merupakan salah satu faktor penunjang keberhasilan dakwah. Masyarakat sebagai suatu komunitas sosial lebih cenderung memiliki karakter dan tabiat seorang dai dari pola tingkah laku keseharian yang dapat dilihat dan didengar. Memang benar ungkapan para ulama bahwa lihatlah apa yang dikatakan dan janganlah melihat siapa orang yang mengatakan. Namun alangkah baiknya jika tingkah laku dan sikap dai juga merupakan cerminan dari perkataannya. Kemudian contoh kepribadian yang bersifat jasmani. Sehat jasmani seorang dai ya profesinya berdakwah dengan jumlah sasaran yang banyak, mata sehat jasmani mutlak diperlukan. Dan kedua, berpakaian sopan dan rapi. Selain itu, sebagai seorang dai juga harus memiliki karakter berikut, yaitu kemampuan berkomunikasi dakwah. Kedua, pemberani dalam tingkatan tertentu seorang dai. Ketiga, madu objek dakwah dan kondisinya pendekatan sistem. Kriteria dai ideal menurut Al-Quran. Yang pertama, memiliki keilmuan dan wawasan yang luas. Kedua, sinkron antara ilmu dan amal. Dan ketiga, memiliki akhlak dalam berdakwah.
Mungkin kesimpulan dari pembahasan yang singkat tadi adalah seorang dai memiliki karakter atau kepribadian yang mencerminkan dirinya, yaitu seorang dai. Namun dalam pengaplikasiannya harus disesuaikan oleh mad'u, dalam hal ini masyarakat. Atau bicara tentang psikolog, yaitu karakter sebagai dai atau komentar harus memahami menyesuaikan karakter dai mad'u masyarakat. Agar dapat diterima, peran dai sebagai juru dakwah adalah salah satu faktor dalam kegiatan dakwah yang menempati posisi sangat penting dalam berhasil atau tidaknya kegiatan dakwah. Dai profesional yang mengkhususkan di bidang dakwah seyogyanya memiliki kepribadian yang baik untuk menunjang keberhasilan dakwah, baik yang bersifat rohani atau yang bersifat fisik. Sosok dai yang memiliki kepribadian yang tinggi dan tak pernah kering adalah pribadi Rasulullah SAW, serta kesaksian sahabat yang selalu menampinginya. Disyaratkan dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri teladan yang baik bagi kaumnya, itu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari akhir, dan dia banyak menyebut Allah. Yang kedua, metode yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Bahwa dalam penelitian kualitatif adalah penelitian dengan prosedur penelitian yang menghasilkan data secara deskriptif, yang mana data dia dapatkan adalah data yang berupa kata-kata tertulis yang digunakan dalam teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan teknik pengumpulan data secara studi literatur. Dan yang ketiga, dalam penelitian ini penulis hanya melakukan penelitian dengan jenis penelitian kualitatif melalui metode perpustakaan sebagai landasan dalam pengumpulan data, yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku yang berkaitan erat dengan judul yang penulisan. Mungkin cukup sekian dari pembahasan ini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.